Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofinatul Alfia dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sastra pertunjukan dengan dosen pengampu Bunita Widiati, yaitu tugas membaca cerpen. Saya akan membacakan cerpen yang berjudul Tiana dan Peri yang Dikutuk. Cerpen ini adalah karangan dari Virtania Atariel. Baik, langsung saja ke ceritanya. Aku membuka lembar demi lembar album foto yang sudah lama sekali. Album foto itu berisi foto-foto diriku bersama kedua sahabatku dulu. Tapi mereka sekarang sudah berubah. Mereka sekarang bukan sahabatku lagi. Bulir bening di ujung mataku perlahan menetes membasahi pipiku. Terkadang aku tersenyum sambil mengenang masa-masa indah ketika bersama sahabatku. Aku ingat sekali ketika kami bertiga membuat rumah pohon dan pergi ke danau sambil membuat burung-burung kecil yang terbuat dari kertas. Setiap pulang sekolah, kami selalu pergi ke rumah pohon itu. Kami saling berbagi cerita suka maupun duka. Kami bercanda, tertawa, bahkan bercerita tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Setelah aku membuka lembar terakhir dari album itu, aku menemukan tulisan tangan mereka. Kami berjanji bahwa kami akan menjadi sahabat sejati selamanya. Dan kami juga pernah mengukir nama kami bertiga di pohon besar dekat rumah pohon kami. Melihat wajah-wajah mereka tertawa gembira dalam album foto itu, membuat aku seperti kembali ke masa lalu bersama mereka. Semua itu cukup mengobati rasa rinduku pada mereka. Lalu, kuletakkan kembali bukunya di meja belajarku. Dan aku sedikit membongkar barang-barang yang sudah lama di lemari kecilku. Untung saja aku menyimpan di tempat yang aman dan rapi. Kalau tidak, pasti barang-barang ini akan hancur digigit tikus-tikus kecil atau rayap-rayap. Dalam lemari itu, aku menemukan buku diariku yang sudah lama. Aku membacanya lagi. Dan betapa malunya diriku akan tulisan-tulisan yang kutuliskan di buku diari itu. Aku ingat sekali bahwa dulu aku selalu mengharapkan bisa pergi ke dunia lain yang ajaib, bertemu dengan para peri. Tidak pernah ingin menjadi dewasa, berbicara pada hewan, bisa terbang, memiliki rumah pohon, mempunyai kekuatan sihir, dan sebagainya. Dan masih banyak hal-hal mustahil yang kutulis di buku itu. Aku ingat betul masa-masa itu. Dan salah satu hal yang sudah tercapai dari keinginanku adalah aku sudah memiliki rumah pohon bersama dua sahabatku waktu itu. Selesai membaca sekilas buku dariku, lalu aku meletakkannya dekat album foto yang tadi. Dan aku bongkar isi lemari itu lagi, ternyata di dalamnya masih ada barang atau hadiah yang diberikan oleh sahabatku.
seperti kalung, boneka, baju, dan beberapa barang yang lainnya. Bahkan, burung-burungan dari kertas itu masih ada, walaupun sudah sedikit hancur. Lalu, aku menghapus air mataku. Aku tersenyum bahagia, karena aku masih bisa mengenang masa-masa itu dengan beberapa barang yang sangat berkesan. Kemudian, aku kembalikan semua barang yang tadi kubongkar dan kususun rapi di dalam lemari. Aku tidak ingin barang-barang itu hilang. Lalu aku tutup lemari itu dan aku kunci kembali. Rasanya, aku ingin seperti diriku yang dulu lagi. Aku sangat ingin merasakan hal indah seperti dulu lagi. Lalu aku berdiri dan mengambil gitar di pojok kamarku dan bergegas pergi ke rumah pohon yang dulu. Tidak peduli rumah pohon itu masih ada atau tidak, sudah rapuh atau belum. Yang penting, aku merasa senang. Saat sebelum keluar dari kamar, aku sempat melirik lemari besar di dekat pintu kamarku. Aku teringat saat itu aku sering masuk dalam lemari, karena aku ingin masuk dunia ajaib, seperti Narnia. Dan jendela itu, aku benar-benar ingat bahwa dulu, setiap malam sebelum tidur, aku selalu menunggu Peter Pan datang untuk mengajakku terbang pergi ke Neverland. Dan tidak pernah menjadi tumbuh dewasa. Aku langsung pergi keluar kamar setelah beberapa saat teringat hal-hal seperti itu. Aku juga masih ingat tempat rumah pohon kami yang berada tidak terlalu jauh dari rumahku. Aku pergi ke sana menggunakan sepeda. Singkat cerita, aku mengayuh sepedaku dengan cepat dan akhirnya aku tiba di sana. Rumah pohon itu ternyata masih ada, tapi kayunya sudah mulai rapuh karena kami membuatnya sudah 2,5 tahun yang lalu. Pohon-pohon besar yang berdiri kokoh lainnya di sekitar rumah pohon kami masih sama seperti dahulu. Lalu, aku pergi ke danau, di mana waktu itu kami sering membuat burung-burungan kecil dari kertas. Danaunya masih seperti dulu, masih terlihat indah. Aku menyempatkan diri, duduk di kursi tepi danau itu, dan membuat burung-burungan kecil dari kertas origami. Setelah itu, aku menaruh burung di atas genangan air danau. Setelah itu, aku kembali ke rumah pohon. Aku duduk di atas rerumputan hijau dan bersandar di bawah pohon. Pohon yang besar. Pohon yang terdapat ukiran nama kami bertiga. Sambil bersenandung lagu dan diiringi suara gitar yang kumainkan. Dulu, kami sering bernyanyi bersama-sama di bawah pohon ini. Rasanya, aku ingin menyihir tempat ini dan rumah pohon ini seperti dulu lagi. Aku ingin sekali kembali ke masa lalu. Tiba-tiba, aku menghirup aroma kue dan sarden. Tahu itu dari mana aroma itu berasal? Sepertinya ada yang tinggal di sekitar sini. Padahal, sebelumnya tidak ada orang yang mau bertempat tinggal di sini. Aku berdiri dan mencari sumber aroma itu.
dan aku melihat seorang anak laki-laki yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Aku terus mengintipnya di balik pohon besar. Kemudian ada suara teriakan ibu-ibu. "Denny, cepat masuk ke dalam." Teriak seorang wanita itu dari dalam pohon sepertinya. Sepertinya ia tinggal di dalam pohon besar. Dan aku bisa menebak suara itu pasti suara ibunya. Tapi aku bingung, bagaimana bisa mereka membuat rumah di dalam pohon itu? "Iya Bu, sebentar lagi," katanya. Tiba-tiba tangan kiriku digigit semut. "Au!" teriakku. Tidak sengaja karena refleks digigit semut, aku mengucapkan suara yang keras. Setelah aku melihat ke arah Denny, ia sudah menghilang. Mungkin dia mendengar suaraku tadi. Ketika berbalik badan, aku sangat terkejut. Karena Denny ada tepat di hadapanku. Matanya yang berwarna biru menatap mataku dengan tajam. Aku takut dia marah padaku. "Maaf, aku tidak bermaksud mengganggumu," kataku gugup. "Baiklah, jika kau marah, aku akan meninggalkan tempat ini." Sepertinya ia ingin memarahi diriku, tapi ibunya datang dan melihatku sambil tersenyum. Ibunya sangat cantik, benar-benar cantik. "Denny, kenapa kau tidak mengajak temanmu masuk ke dalam?" tanya ibunya. "Bu, tadi..." Belum selesai berbicara, tapi ibunya sudah memotong pembicaraan Denny. "Oh, tadi kau sudah mengajaknya, tapi kau tidak pernah memberitahu ibu kalau kau memiliki teman perempuan. Dia cantik dan manis," kata ibunya sambil merangkul bahuku. "Siapa namamu, sayang?" Namaku Tiana," kataku. Aku mencoba menjelaskan kepadanya bahwa aku bukan temannya, bukan teman Denny. Tapi ibunya langsung mengajakku ke dalam rumahnya. Dan tampaknya Denny sangat kesal padaku. Saat ibunya membuka pintu rumahnya, mataku terbelalak, seakan tidak percaya ini semua. Bayangkan saja, rumah pohon besar yang di dalamnya adalah rumah yang besar dan mewah. Ruangannya benar-benar luas sekali. Di sebelah kanan ada ruang tempat tidur dan tempat keluarga. Di sebelah kiri ada meja makan yang panjang. Meja itu penuh dengan makanan yang membuat air liurku menetas. Semua makanan itu tersusun rapi. Di bagian depan dekat pintu masuk adalah ruang tamu. "Apa kau lapar?" tanya ibu Denny. Aku menggeleng sambil tersenyum. "Baiklah, kalau begitu kau main di dalam rumah saja bersama Denny," kata ibunya. "Oh iya, kau suka membaca buku tidak?" "Iya, aku suka sekali membaca buku cerita," kataku sambil mengangguk. Kebetulan sekali, Denny suka mengkoleksi buku-buku cerita.
Jadi, kami membuatkannya perpustakaan kecil. Kalau kau mau, kau boleh ke sana, membaca beberapa buku di sana, ucap ibunya Denny. Denny, kau jangan diam saja. Ayo ajak Tiana ke sana. Dengan terpaksa, Denny mengantarku karena perintah ibunya. Maaf ya jika aku membuatku kesal, kataku pada Denny setelah kami berada di perpustakaannya. Aku jadi merasa bersalah. Ya, jawabnya singkat. Sebelumnya, aku belum pernah sama sekali melihat atau membaca buku-buku ini. Bukunya memang menarik, sangat menarik. Dan yang lebih hebatnya lagi, sampul bergambar ataupun gambar-gambar yang ada di bukunya bisa bergerak. Dan aku sempat melihat buku yang berisi mantra-mantra, sejarah, dan semacamnya. Dan, sejak kapan kau tinggal di sini? Tanyaku. Sejak rumah kami dihancurkan, karena lahannya akan dijadikan pabrik, jawabnya. Kami kehilangan saudara-saudara dan teman-teman kami. Yang tersisa hanya sedikit. Para peri juga tidak banyak lagi. Kami tidak tahu harus pergi kemana lagi. Jadi, satu-satunya tempat terdekat ya tinggal di sini. Tapi, kalau boleh aku bertanya, kau ini apa sebenarnya? Tanyaku. Aku adalah peri yang dikutuk menjadi manusia. Bukan hanya aku, masih banyak peri-peri yang dikutuk menjadi manusia. Aku tidak bisa menjelaskan mengapa kami dikutuk menjadi manusia. Jawabnya sambil menjelaskan. Kau tahu kenapa tadi aku ingin marah karena kau memata-mataiku di balik pohon besar? Itu karena aku menganggap manusia adalah makhluk yang jahat. Aku terlanjur benci pada manusia. Karena mereka sudah menghancurkan rumahku, menghancurkan hidupku, menghancurkan hal yang berharga bagiku. Termasuk mereka telah membunuh ayahku. Sejenak kami berdua terdiam. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut kami. Tapi aku melihat betapa sedihnya Denny mengingat ayahnya. Sebenarnya aku tidak ingin berteman denganmu. Tapi karena ibu, aku terpaksa berteman denganmu. Ibu mengatakan bahwa tidak semua manusia di dunia ini jahat, kata Denny. Jadi, selama ini kau membenci manusia. Oleh karena itu, beberapa manusia menggambarkan peri sebagai sosok yang usil dan suka mengganggu manusia. Kataku dengan nada agak tinggi. Jangan menyalahkan kami. Yang membuat ulah manusia duluan. Para peri marah dan mereka mengganggu manusia, kata Denny. Ia seperti kesal denganku. Kau tahu, dulu aku selalu mengharapkan bertemu dengan peri baik yang mau berteman denganku. Tapi justru aku bertemu peri jahat yang membenci semua manusia, kataku.
Aku setuju dengan ibumu bahwa tidak semua manusia itu jahat. Ada beberapa manusia dari sekian banyak manusia yang masih peduli dengan lingkungan dan alam mereka. Dan bisa dikatakan, aku salah satunya. Begitupun dengan peri. Aku percaya tidak semua peri jahat dan membenci manusia. Pasti ada peri yang baik. Salah satunya adalah ibumu. Lagi-lagi kami terdiam untuk beberapa saat. Baiklah, aku akan pulang. Kalau kau tidak mau bertemu denganku, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Asalkan kau membiarkan aku pergi ke rumah pohon di depan sana. Karena itu, tempat yang aku langsung berhenti berbicara. Maaf, aku tidak bisa menjelaskannya. Yang jelas, rumah pohon itu sangat berarti. Setelah itu, aku langsung pergi meninggalkan ruangan itu dan berpamitan pada ibunya Denny. Lalu pulang ke rumah. Sekarang, aku percaya bahwa peri itu masih ada. Seandainya aku masih bersahabat dengan Emma dan Emmy, aku akan menceritakan semua hal yang terjadi di dekat rumah pohon tadi. Tapi sayangnya, mereka berdua sudah melupakan hal-hal seperti itu. Sekarang mereka sudah sibuk dengan teman-teman barunya yang lebih gaul daripada aku. Dan bahkan mereka sudah memiliki pacar yang keren, seperti yang telah mereka idam-idamkan. Kemudian esok harinya, setelah pulang sekolah, aku langsung pergi ke rumah pohon. Ketika sampai di sana, aku melihat Denny sedang memperbaiki rumah pohonku. Dan sekarang, rumah pohon itu menjadi seperti dulu lagi. Hai Tiana, sapa Denny. Akhirnya kau datang juga. Aku ingin meminta maaf padamu tentang kejadian kemarin, karena sikapku yang kurang baik. Aku hanya tersenyum. Tidak apa-apa, tapi aku sangat berterima kasih padamu, karena sudah memperbaiki rumah pohon ini. Sama-sama. Oh iya, tadi saat sedang membereskan rumah pohon ini, aku menemukan kotak kecil ini, dan aku membukanya. Ada beberapa kertas, lalu aku membaca kertas-kertasnya. Ternyata rumah pohon ini menjadi kenangan indah dirimu bersama dua sahabatmu ya. Aku hanya mengangguk. Tidak kusangka, kertas-kertas dan gambar-gambar itu masih ada dalam kotak. Serta burung-burungan yang kami buat, kukira sudah hancur atau hilang. Ternyata masih utuh. Kertas-kertas dalam kotak itu berisi mimpi-mimpi dan keinginan kami. Maaf ya, jika aku membaca kertas-kertas ini semua. Karena aku sangat penasaran, kata Denny.
Aku juga membaca keinginan-keinginanmu. Sungguh? Hahaha. Aku malu sekali. Karena itu keinginan yang tidak masuk akal. Kataku sambil tertawa kecil. Iya, Tiana, sekarang kita berteman ya, kata Denny. Aku mengangguk senang karena Denny tidak membenciku lagi. Sekarang, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Tapi ini rahasia. Kuharap kau bisa menjaga rahasia ini. Oke? Kata Denny. Oke, aku janji, kataku sambil tersenyum. Lalu, kami berdua berpegang tangan. Dan tidak kusangka, aku terbang bersama Denny. Baru kali ini aku terbang. Rasanya seperti terbang bersama Peter Pan. Ini salah satu keinginanmu kan? Tanya Denny. Jika kau takut ketinggian, pejamkan saja kedua matamu. Bersiaplah, kita akan menuju suatu tempat. Aku memegang tangan Denny erat-erat. Dan kami pun mendarat di suatu tempat. Kata Denny, tempat ini tidak jauh dari rumahnya. Jadi, tempat ini masih satu kawasan dengan rumah pohonku. Sampai di tempat ini, lagi-lagi Denny membuatku tidak percaya. Peri-peri berterbangan di sekitar pohon-pohon. Tempat ini benar-benar indah. Di sisi lain, ada hewan-hewan yang bisa berbicara. Ada juga peri yang dikutuk menjadi manusia. Ini semuanya nyata. Semuanya seperti sihir. Aku tidak bisa menjelaskannya lagi. Tiana, aku tahu kau senang. Tapi, kuharap kau jangan memberitahu siapa-siapa, kata Denny. Maaf, Tiana, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Karena peri di sini juga ada yang membenci manusia. Jadi, kita harus pergi sekarang, karena aku rasa aku telah membuatnya cukup merasa senang. Iya kan? Aku hanya mengangguk, senang. Dan kami pun langsung terbang dan kembali ke rumah pohon itu. Hari itu, aku menghabiskan waktu bersama Denny. Dan aku makan siang bersama. Makan siang bersama ibunya serta beberapa teman-temannya. Sudah beberapa hari ini, aku berteman dengan peri yang dikutuk menjadi manusia, yaitu Denny serta teman-temannya dan ibunya juga. Rasanya, aku seperti mendapat kebahagiaan yang dulu lagi. Walaupun bukan bersama Emma dan Emmy, tapi tadi pagi di kelas, aku tidak sengaja mendengar pembicaraan Ami, Emma, dan teman-temannya. Bahwa orang tua Ami dan Emma bekerja sama untuk mendirikan perusahaan besar. Dan sepertinya perusahaan itu akan didirikan di dekat rumah pohonku. Otomatis, rumah Denny dan rumah para peri akan dihancurkan. Aku termenung sambil duduk di kursi. Mencari cara agar tempat itu tidak jadi dibuat perusahaan. Aku tidak ingin kehilangan Denny.
dan aku tidak bisa membiarkan tempat tinggal mereka hancur kembali. Tiana, ada apa denganmu? Tanya ibuku. Tidak, Bu, kataku sambil tersenyum. Menurut ibu, jika ada orang yang ingin mendirikan perusahaan di tempat yang merupakan tempat tinggal makhluk hidup, bagaimana? Jawaban ibu, jika ada orang yang tinggal di tempat itu, ya seharusnya perusahaan itu didirikan di tempat lain. Atau boleh saja perusahaan itu didirikan asal mereka mengganti atau membawa orang yang ada di tempat itu ke tempat yang lebih layak. Kata ibu. Memangnya kenapa? Aku hanya meminta pendapat ibu saja, kataku. Saat itu juga, aku langsung pergi ke kamar dan bergegas mengambil handphoneku. Aku masih menyimpan nomor Emi. Semoga saja ia mengangkatnya, walaupun sudah lama kami tidak saling menyapa satu sama lain. Kring-kring. Halo? Ami mengangkat telepon dariku. Halo, Emi? Ini aku, Tiana. Ku dengar orang tuamu bekerja sama dengan orang tua Emma untuk mendirikan perusahaan besar ya? Aku senang orang tua kalian bekerja sama. Tapi, bisakah kau bilang pada orang tuamu, tolong jangan dirikan perusahaannya di sana. Karena ada beberapa orang yang tinggal di sana. Dan makhluk yang tinggal di sana. Oh iya, kau ingat rumah pohon yang kita buat waktu itu juga masih di sana? Aku langsung menjelaskan tujuanku, menelepon Ami. Hei Tiana, tumben sekali kau tiba-tiba menelponku dan langsung bilang seperti itu. Memangnya kenapa? Kau takut jika rumah pohon itu hancur dan kau akan kehilangan kenangan kita yang dulu? Tanya Emi sambil tertawa licik. Biarkan saja rumah pohon itu hancur. Lagi pula, kita sudah tidak bersahabat lagi kan? Jadi, jangan pernah memohon-mohon padaku. Biarkan ayahku dan ayah Emma mendirikan perusahaan itu. Lagi pula, orang-orang yang tinggal di sana pasti akan dibayar oleh ayah. Toh nanti mereka juga pergi ke tempat lain. Kok kamu yang ribet sih? By the way, udah ya. Aku sibuk. Oh iya, satu lagi. Sejak tadi pagi, proyeknya udah dimulai. Jadi, mungkin rumah pohon kita udah dihancurkan. Bye, Tiana. Have a great day. Emi langsung memutus teleponnya. Aku terkejut saat Emi mengatakan bahwa proyeknya sudah dimulai sejak tadi pagi. Pikiranku mulai tidak tenang. Aku memikirkan Denny dan para peri yang tinggal di sana. Tanpa basa-basi lagi, aku pergi ke sana. Saat tiba di sana, aku melihat mobil-mobil besar yang telah menghancurkan tempat itu. Rumah pohonku dan rumah Denny sudah hancur.
Ketika aku di tempat itu, mobil-mobilnya mati. Mungkin para pekerja sedang beristirahat dan makan siang. Pada saat itu, aku pergi ke tempat para peri untuk mencari Denny dan ibunya. Walaupun sempat tersasar, akhirnya aku sampai di tempat para peri. Tiba di sana, semua peri langsung menatapku dengan tatapan yang tidak enak, termasuk Denny. Ternyata kau sama, seperti manusia lainnya, Tiana, kata Denny sambil menatapku sinis. Di matanya terbesit kebenciannya pada diriku. Kukira kau baik. Tapi kenapa kau lakukan semua ini pada kami? Kukira kau teman baikku. Tapi apa? Kau memancing orang-orang itu ke sini dan mendirikan bangunan besar di sini. Lalu di mana kami akan tinggal? Kau benar-benar jahat. Aku benar-benar tidak melakukan ini semua. Semua ini karena orang tua sahabatku yang ingin mendirikan bangunan itu. Jangan salahkan aku. Aku sudah mencoba membujuk sahabatku. Aku mencoba menolong kalian semua. Aku sudah berusaha menjelaskan. Maaf Tiana, tapi kau tidak dapat dipercaya lagi. Kami akan pergi dari sini, dan tolong jangan pernah mengganggu kami lagi, ucap ibunya Denny. Tapi tolong jangan pergi. Berikan aku kesempatan sekali lagi untuk menggagalkannya. Aku akan berusaha sebaik mungkin agar proyek ini gagal, kataku. Lalu aku pergi meninggalkan mereka. Dan tiba di dekat rumah pohon yang sudah hancur, aku langsung menemui ayah Emi dan Emma. Aku memohon pada mereka agar menggagalkan proyek ini. Tapi mereka tidak mau mendengarkanku. Pak, tolong jangan buat tempat ini sebagai tempat perusahaan Bapak. Bapak mungkin bisa mendirikannya di tempat lain. Tolong jangan di tempat ini. Saya mohon. Sekali lagi, aku memohon. Kami bisa saja membuatnya di tempat lain. Tapi kamu harus membayar kami, kata ayah Emi. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Pikiranku kacau dan aku bingung. Aku pulang ke rumah untuk meminta bantuan ibu. Siapa tahu dengan cerita ibu, dan ibu akan menjelaskannya pada orang tua Emi dan Emma. Tapi di tengah perjalanan menuju rumah, sebuah truk besar yang akan mungkin pergi ke tempat proyek itu menabrakku. Aku terpental dan tergeletak di pinggir jalan. Padahal aku sudah mengendarai sepedaku dengan benar dan berhati-hati. Tapi tidak tahu mengapa aku bisa sampai tertabrak. Aku merasakan sakit dan memar-memar di seluruh tubuhku. Rasanya tulangku ingin rontok. Aku sulit bergerak, dan darah dari hidung dan keningku terus-menerus keluar.
Jalanan saat itu sepi, tapi aku tidak bisa meminta bantuan. Bunga-bunga yang masih segar bertaburan di atas gundukan tanah yang empuk. Dan di atas tanah itu terdapat batu nisan yang bertuliskan namaku. Keluargaku serta teman-temanku yang ada di sana menangis, termasuk ibuku. Ia seperti belum bisa menerima kenyataan bahwa aku telah pergi selamanya. Setelah semua orang meninggalkan pemakamanku, hujan turun dengan deras. Hal yang masih terpikirkan di kepalaku adalah kuharap Denny dan keluarganya aman dan masih tetap hidup. Aku tahu mereka membenciku, dan aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Dan aku tahu, pasti Denny, ibunya dan para peri hingga saat ini masih ada. Mereka bersembunyi di tempat yang benar-benar aman. Mereka tinggal di tempat yang jauh dari manusia. Terima kasih. Sekian pembacaan cerpen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.